Nah, kebetulan itu kejadiannya sekitar pukul 4. Dan memang di Turki itu jadwal sholat subuh itu sekitar jam 7. Nah, jadi otomatis pukul 4 itu pada umumnya semua orang Turki, warga negara Turki itu pada masih terlelap. Dan termasuk kota Ami juga masih gelap, gelap banget. Dan memang pada posisi saat itu entah kenapa, entah angin dari mana, jam 4 itu emang Ami udah bangun. Jam 4 Ami udah bangun, lagi mandi, selesai mandi itu langsung tuh diburu dengan beberapa telepon dari Indonesia. Selamat malam, teman-teman. Bertemu lagi di live Instagram saya untuk ngobrol 30 menit bersama orang-orang yang inspiratif ya. Malam ini saya akan mengundang mahasiswi Indonesia asal Kota Padang Panjang, Sumatera Barat yang saat ini sedang studi di negara Turki. Rahmi Aulia Syafitri. Saya penasaran ingin bertanya-tanya seputar peristiwa gempa bumi yang melanda Turki. Assalamualaikum Mami, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Om. Alhamdulillah, sehat Mami ya? Alhamdulillah sehat. Om Sultan gimana? Alhamdulillah sehat. Lagi di mana, Rami? Sekarang kami alhamdulillah lagi di rumah. Di rumah ya. Daerahnya di mana itu? Kalau bisa dibilang ini nama provinsinya itu Provinsi Banten ya Om. Itu lumayan. Banten ini dekat ke Laut Hitam. Dekat Laut Hitam ya. Baik, tenang mendengar kabar Rahmi baik, sehat ya. Mudah-mudahan juga teman-teman mahasiswa Indonesia lainnya yang sedang studi di negara Turki yang hari ini diuji oleh musibah gempa bumi. Ya, kemarin juga gempa bumi di Jayapura, di mana-mana bencana. Sore tadi juga Gunung Merapi, kampungnya Rahmi meletus ya. Iya, baru dapat kabar juga tadi. Mudah-mudahan bencana reda ya dan bisa menjadi dan bagi kita bersama. Oke Ami, malam ini Om ingin ngobrol dengan Ami. Pertama silaturahmi, sudah lama tidak ketemu. Teman-teman di ruang live Instagram ini, Rahmi Aulia Syafitri adalah mahasiswi Indonesia asal Kota Padang Panjang yang saat ini mendapat kesempatan studi. Ilmu apa, jurusan apa Ami di sana? Insya Allah jurusan matematika Om. Ya, di negara Turki ya. Beasiswa ya? Enggak full Om, cuman palingan beasiswa untuk keberangkatan kemarin Alhamdulillah. Wah, keren, keren. Alumni SMA Negeri 2 Padang Panjang. Benar. Benar, SMA benar banget. Panjang. Top deh alumni-alumninya yang saat Amin, amin ya Allah. ini juga ada Kak Dina Yarmawati yang saat ini di Jepang ya. Iya. Rahmi dan Dina adalah tim relawan ya, relawan Ruang Baca Rimba Bulan dan relawan literasi Kota Padang Panjang. Oke, Ami, di saat gempa Turki, posisi Ami saat itu sedang di mana? Kejadian gempa itu kan lumayan jauh ya Om dari rumah Ami. Itu bisa dibilang kayak Aceh ke Padang Panjang, lumayan jauh. Nah, kebetulan itu kejadiannya sekitar pukul 4. Dan memang di Turki itu jadwal sholat subuh itu sekitar jam 7. Nah, jadi otomatis pukul 4 itu pada umumnya semua orang Turki, warga negara Turki itu pada masih terlelap. Dan termasuk kota Ami juga masih gelap, gelap banget. Dan memang pada posisi saat itu entah kenapa, entah angin dari mana, jam 4 itu emang Ami udah bangun. Jam 4 Ami udah bangun, lagi mandi, selesai mandi itu langsung tuh diburu dengan beberapa telepon dari Indonesia menanyakan kabar tentang gempa. Padahal Ami memang benar-benar belum tahu karena posisi yang sangat jauh, jadi Ami nggak merasakan apapun
Bahkan ayunan pun nggak terasa di sini, alhamdulillahnya. Oke, dengan teman-teman di daerah titik gempanya, Ami sempat berkabar. Nah, alhamdulillahnya setelah beberapa saat setelah itu ada satu grup yang menghubungkan itu beberapa mahasiswa yang satu agen dari AMI dari Sumatera Barat. Ternyata kadarullahnya ada satu orang yang memang pada saat itu berada di lokasi yang cukup dekat dengan kejadian gempa. Beliau juga memang merupakan alumni dari Padang, sekolah di Padang, itu tepatnya di kota Sivas. Memang bukan kota pusat gempa, cuman eh, efeknya di sana juga cukup kuat, getarannya cukup kuat, sampai-sampai pada saat itu dia memang langsung lari ke bawah. Dan pada saat itu kalau di Turki kan itu memang gedung-gedung bertingkat ya Om, gedung-gedung bertingkat, dan dia merupakan mahasiswa yang asramanya itu berada di tingkat atas. Jadi dia memang langsung lari di tangga, nggak bisa menggunakan lift, lari ke bawah, dan emang pada saat itu langsung berkabar ke dalam grup. Hmm, oke, sampai saat ini ada kabar nggak kondisi WNI atau pelajar Indonesia yang menjadi korban atau lainnya, Ami? Yang setahu Ami itu sebagian besar yang di kota kejadian pusat itu sudah dievakuasi oleh KBRI Ankara. Itu sekitar 100 lebih mahasiswa atau pelajar bahkan pekerja yang berasal dari pusat gempa Kahramanmaraş sama Dianzep itu udah dievakuasi langsung ke Ankara. Jadi sekarang itu posisi mereka udah dievakuasi di Ankara, diinapkan untuk sementara waktu sampai kota tersebut, tempat kejadian tersebut memang benar-benar dinyatakan aman. Mereka untuk sementara menginap di Wisma Ankara di Ankara, dan yang kabar terakhir yang Amita ketahui itu udah 2 orang gelin atau pengantin perempuan yang menikah dengan warga negara Turki yang memang sudah tidak bisa ditolong lagi. Hmm, berarti sekarang posisinya sudah ditangani oleh KBRI ya, mahasiswa Iya. dan WNI yang terdampak gempa di Mm-mm. Turki ya. Upaya teman-teman di Turki sendiri atau Ami berkoordinasi dengan teman-teman di Indonesia barangkali upaya-upaya penggalangan dana untuk Turki, ada informasinya? Alhamdulillah itu udah banyak ya, udah banyak banget Om. Baik itu dari PPI pusatnya, PPI Turkinya langsung, atau PPI daerah, termasuk di PPI daerah Kota Ami ini sendiri, itu kemarin udah ngirim langsung bantuan berupa uang, entah itu berupa uang dengan mata uang rupiah ataupun lira Turki, itu juga sudah disalurkan langsung ke Kızılay atau lembaga perempuan yang ada di Turki. Terus juga beberapa info yang Ami ketahui itu di Indonesia, Perhimpunan Pelajar di Indonesia juga udah menyalurkan uang. PPI Malaysia juga udah mengumpulkan donasi yang sekarang masih berjalan. Dan PPI Turki sendiri itu bekerja sama dengan KBRI Ankara juga masih sampai saat ini masih menggalang dana, dan beberapa bagian itu juga sudah langsung diberikan kepada korban berbentuk makanan, entah itu beberapa peralatan-peralatan pokok yang perlu untuk saat ini. Alhamdulillah ya. Nah, saat Alhamdulillah. peristiwa Ami di kontak keluarga ya di Padang Panjang ya. Iya, itu Oke. tuh langsung tuh. Soal posisinya kan malam kan Om, jadi memang paginya itu udah banyak yang ngechat, entah itu dari keluarga, kerabat dekat, guru-guru, termasuk juga Om Subhan kemarin tuh juga yang nanya kan di dalam grup. Iya, iya. Ya, juga ada beberapa teman Om di sana, tapi belum belum membalas pesan ya. Kita butuh kabar juga, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat Amin, ya. amin, ya rabbal alamin. Berapa lama rencana studi Ami di Turki? Insya Allah secepatnya itu 5 tahun Om. Soalnya kan kalau misalkan di Turki itu kan
belajar kan emang S1 tetap ya 4 tahun sama kayak di Indo. Nah, cuman bedanya di sini tuh karena kita di sini itu memakai bahasa ibu, Hmm. bahasa Turki, jadi seluruh mahasiswa luar negeri yang entah itu Indonesia, entah itu Suriah, entah negara-negara yang di luar Turki, mereka harus memang menamatkan 1 tahun belajar, kurang lebih 1 tahun belajar bahasa Turki dulu, Om. Hmm. Ami kan apa ya, kalau Om nilai termasuk berani ya, sendiri perempuan atau ke Turki studi ya. Nah, luar biasa itu. Dari segi Alhamdulillah. apakah rasa cemas sendiri atau gimana? Memang tujuan studi negara pilihannya Turki atau gimana, Ami? Kalau cemas itu pasti ya Om, kan karena ini kalau memang dari awal dulu orang-orang juga sering bilang Ami adalah orang yang memang suka keluar dari zona amannya. Tapi ini bisa dinilai benar-benar di luar zona amannya karena itu nggak Asia lagi, udah masuk Eropa dan dibilang cemas pasti cemas, apalagi mendengar kabar gempa ditambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang itu membuat kekhawatiran. Yang dulunya cuma khawatir tentang pelajaran, sekarang malah bertambah dengan kekhawatiran bencana alam. Namun balik lagi dari tujuan awal Ami di sini itu kuliah, berjuang di jalan Allah. Jadi ya insya Allah sampai saat ini masih ikut semangat, masih kuat. Alhamdulillah ya. Ada kesulitan dari bahasa, Ami? Atau memang sudah fasih ya bahasa Turki ya? Amin ya Allah. Eh, Tentang bahasa, pasti masih sulit ya Om. Karena kan kalau misalkan bahasa itu yang paling penting itu praktek ya Om. Nah, bagaimana kita mau praktek sementara kalau boleh jujur, Ami di sini itu tinggal satu rumah dengan 4 orang yang memang benar-benar berasal dari orang Minang. Bukan bahasa Indonesia lagi, tapi ngomong keseharian masih berbahasa Turki. Jadi kalau misalkan dibilang progresnya tidak setinggi mungkin, tapi insya Allah lumayan berprogres untuk bahasa. Dibilang sulit, tidak sulit. Dibilang tidak sulit, sulit. Gitulah, Om. Luar biasa ya, Ami. Eh, Tidak ada kendala dari proses apa namanya, barangkali dari sisi makanan, minuman di sana untuk keseharian Ami. Biasanya makan makanan Padang kan, sampai di Turki. Iya, Om. Kendala banget, Om. Ami kan orangnya suka pedas nih, Om. Nah, nyampe di sini, cabai itu nggak ada yang pedas. Adapun cabai itu nggak pedas. Jadi, buat masak pun jadi lebih bingung. Terus juga kultur shocknya yaitu tadi, makanan kita lebih kayak ya biasanya pedas-pedas, sekarang diubah drastis menjadi hambar, menjadi manis, gitu, Om. Ya, itu kesulitan ya. Iya. Eh, Rumah makan ketemu nggak? Enggak Om, cuman di kota Ami ini itu dominan orang Padang Om, orang Padang. Kenapa Ami bilang orang Padang? Bahkan di sini tuh udah ada 3 rumah yang dijuluki sebagai rumah Padang. Satu rumah Ami itu rumah Padang Padusi. Hmm. Terus juga ada 2 rumah Padang, yang satu itu bahkan udah sering jualan nasi Padang, nasi kapau. Karena memang mayoritas di dalam rumahnya itu adalah orang Padang. Biasa ya. Nah, Ami terkait dengan organisasi di Turki, organisasi pelajar. Ami ikut bergabung juga dengan teman-teman? Eh, untuk saat ini itu lebih ke anggotaan ya Om. Cuman kalau misalkan tahun ke depan itu belum tahu ya. Insya Allah Om didoain aja. Soalnya kan Ami juga terhitung mahasiswa baru di sini. Jadi belum banyak lapangan atau untuk wadah untuk masuk organisasi yang langsung gitu Om. Karena di sini pun Ami itu masih bisa dibilang baru masuk ke ekstrakurikulernya, belum ke kepengurusannya. Hmm, hmm, hmm. Oke, selama ini selama studi di Turki terkait dengan budayanya dan lain-lain, Ami barangkali
apa namanya, tidak ada masalah ya. Tadi bahasanya tidak ada masalah, kulinernya, pergaulan dengan teman-teman Turki tidak ada kendala ya. Insya Allah enggak Om. Ada ya. Suka dukanya apa, Ami? Suka dukanya, dukanya dulu apa sukanya dulu ya Om? Boleh. Em, Dukanya di sini karena kita kan itu terlatih sebagai mahasiswa internasional ya Om. Kita dilatih buat lebih mandiri dari sekedar mahasiswa. Mungkin kalau di Indonesia kita itu cukup ya permasalahan kita nggak lebih dari ke rektorat, mengurus nilai, mengurus skip kuliah ini dan segala macam. Nah sementara di sini tuh bahkan untuk kedudukan kita di rumah pun kita diuji dengan mengurus KTP kita, mengurus rumah dengan alamat, mengurus semua hal yang bahkan di satu kota ini pun ada satu rumah, ada satu wilayah memang tidak boleh ditempati oleh orang asing. Sementara kita udah dapat nih rumahnya di sini dan itu juga sangat-sangat mempengaruhi. Dukanya sendiri itu kesulitan dalam mengurus KTP kita, identitas kita sebagai warga negara asing yang menumpang di sini. Istilahnya kita di sini itu cuma sementara untuk belajar. Belum lagi masalah mungkin orang yang berpandangan kayak kenapa kamu jauh-jauh belajar di sini? Sementara kan di Indonesia sendiri itu ada fakultas yang terbaik juga. Kenapa harus ke sini? Jadi memang tidak semua orang Turki yang menerima posisi kita, kedatangan kita ke sini. Terlebih lagi mahasiswa Indonesia di sini itu cukup banyak Om. Jadi mungkin beberapa orang berpandangan negatif, namun tidak dipungkiri juga sukanya di sini banyak juga yang menyukai kehadiran kita, bahkan secara nggak langsung dengan kehadiran kita yang sebagai orang Muslim itu membawa positif bagi mereka. Bahkan di sini tuh Ami juga udah pernah dikasih uang sama beberapa orang Turkinya, juga pernah dikasih sepatu, juga pernah dikasih makanan pagi, dan itu suatu hal yang menurut Ami pengalaman yang menurut Ami itu benar-benar akan menjadi memoris untuk kedepannya. Dahsyat, luar biasa. Nah, tadi jawaban apa yang kami berikan kepada respon-respon teman-teman itu, kenapa tidak studi di Indonesia saja? Kan ada fakultas-fakultas matematika juga yang terbaik gitu kan? Ada UI, UGM, dan lain sebagainya. Banyak ya Om, banyak banget yang bertanya tentang itu. Kalau menurut Ami sendiri, bahkan Ami kan terhitung juga udah lulus di salah satu fakultas di Indonesia. Nah, di prinsipnya Ami itu ketika kita jalan kita punya dua persimpangan. Walaupun nanti dua persimpangan ini bakalan dalam istilahnya akan sampai di satu tujuan. Dan Ami itu lebih suka ya udah ngalir aja gitu nanti kalau misalkan nyampe di persimpangan ini, ketika memang di persimpangan ini udah ada hambatan, ya udah berarti Ami lewat di persimpangan ini. Bahkan Ami pun tahu kalau misalkan lewat simpang ini ntar akan lebih muter-muter jalannya. Kenapa Ami milih ke luar negeri? Karena ya pasti dengan pengalaman yang berbeda. Bukan berarti pengalaman di Indonesia itu nggak sebagus yang di sini, tapi disitulah keinginan Ami yang memang ingin mencoba hal yang berbeda, ingin terjun ke lapangan yang berbeda, ingin mencoba wadah yang baru yang nggak semua orang bisa memiliki kesempatan ini. Gitu sih Om. Tidak orang memiliki kesempatan ini ya, luar biasa ya. Dan Ami telah mendapatkan kesempatan itu, dan tentunya pulang harus membawa kesuksesan kan Amin, begitu. Amin ya. amin Allah.